Hai semua, di video kali ini aku mau buat jajan pasar dari bahan ketan. Sekilas kue ini mirip dengan wajik atau ongol-ongol, tapi ini bukan kue wajik atau ongol-ongol. Kue ini namanya ketan salak, jarang ada yang jual. Rasanya enak, legit, pulen dan gurih. Dibalur dengan kelapa parut, rasanya enak banget. Yuk langsung saja kita simak videonya dan nonton sampai habis ya. Nah, untuk bahannya pertama kita siapkan setengah butir kelapa yang diparut kasar. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Kita aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah itu tambahkan 3 lembar daun pandan. Kita sobek-sobek supaya aroma pandannya lebih wangi. Panaskan panci kukusan sebelumnya, masukkan kelapa parut, kita kukus selama 15 menit. Nah, jika sudah dikukus selama 15 menit, sekarang kita angkat kelapa parutnya. Siapkan panci, kemudian masukkan 150 gram gula merah. Kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Setelah itu masukkan 300 ml air. Sekarang kita masak sampai gulanya larut. Nah, jika gulanya sudah larut, sekarang kita angkat. Selanjutnya, siapkan 500 gram beras ketan, kita cuci bersih, kemudian direndam semalaman atau direndam minimal 2 jam. Masukkan ketan ke dalam wadah panci atau teflon. Setelah itu, tambahkan cairan gula merah yang masih panas sambil disaring ya. Kemudian kita aduk dulu sampai rata. Nah, supaya wangi, kita tambahkan 6 lembar daun pandan. Sekarang kita masak ketan sampai cairan gulanya menyusut atau sampai agak kering. Nah, kalau cairan gulanya sudah menyusut, sekarang kita angkat. Selanjutnya, kita panaskan panci kukusan sebelumnya. Lalu alas dulu dengan daun pisang. Kemudian masukkan ketan yang sudah diaron. Selanjutnya kukus ketan selama 45 menit atau hingga matang. Nah, setelah dikukus selama 45 menit, sekarang kita angkat ketan salaknya. Selanjutnya, siapkan loyang ukuran 22 cm x 22 cm, tingginya 4 cm. Alas dengan daun pisang, kemudian oles sekeliling loyang dengan minyak sayur. Setelah itu kita cetak ketan salak, masukkan ke dalam loyang. Selanjutnya kita ratakan sambil dipadatkan. Nah, jika sudah padat, ini kita diamkan dulu sampai dingin, sampai set dulu. Nah, sekarang ketan salaknya ini sudah dingin dan sudah set. Kita sisir dulu pinggiran loyang. Selanjutnya, kita keluarkan ketan salak dari loyang. Sekarang kita potong-potong dulu jadi 6 baris.
Nah, selanjutnya ini kita potong lagi jadi 4 bagian. Nah, setelah kita potong-potong ketan salaknya, hasilnya seperti ini. Sekarang kita masukkan ketan salak ke dalam kelapa parut. Kita balur ketan salak dengan kelapa parut. Nah, untuk ide jualan ya, supaya tampilannya jadi lebih manis, kita lilit tengahnya, bagian tengahnya dengan daun pisang seperti ini. Selanjutnya, ini buat ide jualan, siapkan mika, kita masukkan 2 pieces kue ketan salak seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Nah, jangan lupa ya, nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, yuk sekarang kita cobain ketan salaknya. Rasanya enak, legit, dan pulen. Enak sekali dimakan dengan kelapa parut. Cocok buat ide jualan. Nah, selamat mencoba. Semoga bisa bermanfaat. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat jajan pasar dari beras ketan dan pisang. Cara membuatnya mudah dan rasanya juga enak, sehingga cocok buat ide jualan dan ide kue untuk acara. Yuk langsung saja kita simak videonya dan buat sama-sama. Untuk bahannya kita siapkan 500 gram beras ketan. Ini udah dicuci bersih ya, dan sudah direndam minimal 3 jam atau direndam semalaman. Selanjutnya kita panaskan panci kukusan sebelumnya. Kukus ketan selama 20 menit dengan api sedang. Sekarang siapkan 2 lembar daun pandan. Kita gunting daun pandan, masukkan ke dalam mangkok blender. Setelah itu tambahkan air secukupnya. Sekarang kita haluskan pandannya. Selanjutnya saring jus pandan, lalu takar sebanyak 50 ml. Nah, kita takar ya air jus pandannya sebanyak 50 ml. Selanjutnya kita siapkan panci, masukkan 300 ml santan. Kemudian tambahkan 3/4 sendok teh garam. Masukkan air jus pandan. Kemudian tambahkan beberapa tetes pewarna makanan hijau muda. Sekarang kita masak santan sampai mendidih. Nah, jika santannya sudah mendidih, sekarang kita angkat. Setelah itu kita angkat ketan yang sudah dikukus selama 20 menit. Selanjutnya kita tuang santan yang masih panas ke dalam ketan yang baru kita angkat tadi. Sekarang kita aduk sampai santannya menyusut.
Nah, setelah kita aduk ya, santannya ini sudah menyusut. Selanjutnya kita siapkan 6 buah pisang raja. Boleh pakai pisang jenis yang lain ya. Sekarang siapkan daun pisang, ukurannya bebas, lalu kita oles dengan minyak sayur supaya tidak lengket ya. Setelah itu ambil 1 mangkok ketan. Ini kalau ditimbang beratnya kurang lebih 175 gram. Sekarang kita pipihkan ketannya. Selanjutnya ambil pisang, kita letakkan di atas ketan, kemudian ini digulung. Kemudian ini dipadatkan sambil dibentuk lonjong. Nah, kalau sudah dipadatkan dan sudah dibentuk lonjong, sekarang kita bungkus dengan daun pisang. Kemudian kita kunci ujungnya, semat dengan tusuk gigi. Selanjutnya kita panaskan panci kukusan sebelumnya, lalu masukkan kue pulut Bangkok. Kemudian ini kita kukus selama 30 menit dengan api sedang. Nah, setelah dikukus selama 30 menit, sekarang kita angkat ya. Selanjutnya ini kita diamkan dulu sampai suhu ruang. Step berikutnya kita siapkan setengah butir kelapa parut kasar, kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam, lalu masukkan 2 sendok makan gula pasir. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 2 lembar daun pandan, disobek-sobek ya agar aroma pandannya lebih wangi. Kemudian diaduk, sebarkan pandannya sampai ke bawah. Panaskan panci kukusan sebelumnya, kita kukus kelapa parut selama 15 menit. Nah, setelah dikukus selama 15 menit, sekarang kita angkat kelapa parutnya. Selanjutnya, setelah kue pulut Bangkoknya dingin dan ini sudah set, sekarang kita buka dulu bungkusnya. Nah, sekarang kita potong ya jadi 8 bagian. Nah, tampilannya seperti ini, cantik sekali ya. Nah, cakep banget ya kuenya. Sekarang kita balur kue pulut Bangkok dengan kelapa parut. Untuk ide jualan, kita masukkan kue pulut Bangkok ke box Mika. Ini aku isi 3 pieces ya. Terima kasih sudah menonton. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng.
Nah, seperti ini ya tampilan dari kue pulut Bangkok, cantik sekali. Ini cocok banget buat ide jualan dan ide kue untuk acara. Yuk, sekarang kita cobain ya. Rasanya enak, pulen, wangi, dan ada perpaduan rasa manis dan gurih. Nah, selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat.